Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sidang akhir saya. Perkenalkan, nama saya Selvianti dengan NIM D10111911030. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video sidang akhir saya ini. Terima kasih kepada Bapak Heri Azwansyah STMT IPM selaku dosen pembimbing utama saya dan Ibu Sumiyatinah STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya, serta Bapak Insinyur Ahmad Dali MSc selaku dosen penguji utama saya dan Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan sidang akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Ruas Jalan Tebas terhadap Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sambas yang menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat relatif meningkat setiap tahunnya. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sarana transportasi, salah satunya pembangunan jembatan. Dengan adanya pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kinerja ruas jalan akibat beroperasinya jembatan nantinya. Peningkatan volume lalu lintas dapat terjadi, sehingga analisis terhadap kinerja ruas jalan di lokasi tersebut perlu dilakukan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kinerja jaringan jalan tebas pada kondisi existing. Yang kedua, bagaimana kinerja jaringan jalan tebas saat jembatan Sungai Sambas Besar sudah beroperasi. Dan yang ketiga, bagaimana prediksi perubahan kinerja jaringan jalan tebas 10 tahun pasca beroperasinya jembatan. Dan adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui kinerja jaringan jalan tebas pada ruas jalan tebas saat existing pada kawasan pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar. Yang kedua, mengetahui kinerja jaringan jalan pada ruas jalan tebas pada saat jembatan Sungai Sambas Besar sudah beroperasi. Dan yang ketiga, mengetahui kinerja jaringan jalan tebas pada ruas jalan tebas di saat 10 tahun pasca beroperasinya jembatan Sungai Sambas Besar. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, penelitian dilakukan hanya pada ruas jalan tebas dan jalan kuala tebas. Yang kedua, perhitungan analisis kinerja jaringan jalan menggunakan aplikasi PTV Visum atau pemodelan makro. Yang ketiga, menghitung kapasitas dan derajat kejenuhan jalan menggunakan MKJI 1997. Yang keempat, pemilihan zona untuk pemodelan makro disesuaikan dengan kebutuhan, yakni 18 zona yang dibagi dalam 3 kategori, yakni internal kecamatan Kabupaten Sambas, simpul transportasi, dan eksternal. Data primer berupa geometri jalan, volume lalu lintas, dan kecepatan kendaraan. Data sekunder berupa peta lokasi penelitian, jumlah penduduk Kabupaten Sambas, data perencanaan jembatan Sungai Sambas Besar, serta data bangkitan dan tarikan. Berikut peta lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitian saya berada pada Jalan Raya Tebas dan Jalan Kuala Tebas. Adapun diagram alir rencana kerja yang pertama yang diawali dengan mulai, kemudian identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis data dengan MKJI 1997 dan Visum, kemudian dilakukan kesimpulan dan saran. Adapun diagram alir menggunakan aplikasi PTV Visum, yang pertama, pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis data bangkitan perjalanan menggunakan data bangkitan dan tarikan tahun 2019, kemudian dilakukan distribusi perjalanan menggunakan metode UCGR dan Furness, dan pemilihan moda dengan menggunakan model Equilibrium Assessment, kemudian dilakukan kalibrasi MAT dengan metode least square. Selanjutnya dilakukan uji validasi dengan menggunakan rumus Chi-square, apakah diterima atau tidak. Jika diterima, maka dilakukan simulasi tahun rencana dengan memproyeksikan MAT tahun 2019 ke tahun rencana. Analisis kinerja jaringan jalan terdiri dari kondisi existing dan kondisi proyeksi, yang dimana kondisi proyeksi yaitu pada tahun 2025 dan tahun 2035. Kemudian dilakukan perbandingan dan ditarik kesimpulan. Berikut diagram alir menggunakan MKJI dan aplikasi PTV Visum. Pada MKJI, diagram alirnya berupa pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis data dan analisis kinerja ruas berupa kapasitas jalan, derajat kejenuhan, tingkat pelayanan jalan,
Dan diagram alur pada aplikasi PTP Visum seperti diawali dengan mulai, dilanjutkan dengan pemilihan lokasi penelitian, dilanjutkan dengan membuat jaringan jalan dengan menghubungkan node dan link, kemudian input data pada link seperti nama jalan, kapasitas jalan, kecepatan arus bebas kendaraan, dan transport system. Kemudian dilanjutkan dengan membuat zona pada jaringan jalan dan membuat konektor untuk menghubungkan zona ke jaringan jalan, dan membuat matrik OD antar zona dengan cara tentukan segmen OD demand, kemudian input data matrik asal tujuan MC, HV, dan LV dari hasil analisis tahap trade distribution, kemudian lakukan pembebanan dengan metode equilibrium pada prosedur sequence dan menghasilkan pembebanan. Berikut cara menggunakan aplikasi PTP Visum. Yang pertama, kita mencari lokasi. Yang kedua, mengubah arus lalu lintas menjadi left hand traffic. Yang ketiga, membuat jaringan jalan dengan menambahkan node. Yang ketiga, menambahkan link. Yang keempat, mengisi data pada link seperti nama jalan, kapasitas jalan, dan kecepatan arus bebas. Selanjutnya, membuat zona pada titik lokasi yang telah ditentukan. Yang ketujuh, membuat konektor untuk menghubungkan zona ke node pada jaringan jalan. Yang kedelapan, membuat matrik OD antar zona. Yang kesembilan, membangun matrik asal tujuan dengan mengklik matrik pada yang ada di samping network pada kiri bawah jendela. Yang ke-10, menggabungkan jaringan jalan yang telah dibuat dengan matrik yang telah dibangun. Yang ke-11, menghitung pembebanan dengan prosedur sequence dan running dengan cara klik segitiga hijau pada pojok kiri atas jendela. Maka hasil pembebanan akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Adapun pokok pembahasan yakni bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 analisis dan pembahasan, bab 6 penutup. Bab 4 pengumpulan dan pengolahan data. Berikut detail rencana lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar ini. Untuk A1 yaitu Jalan Raya Tebas, A2 Jalan Kuala Tebas, dan A3 Jembatan Sungai Sambas Besar. Data primer yang pertama yaitu data geometri jalan. Pada ruas Jalan Tebas, lebar rata-rata jalan sebesar 6,1 meter, lebar lajur 3,05 meter, lebar bahu kiri 2 meter, lebar bahu kanan 1,83 meter. Berikut gambar profil melintang Jalan Raya Tebas. Data primer yang kedua yaitu data volume lalu lintas. Di sini saya mengambil contoh perhitungan data volume lalu lintas pada hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 di Jalan Raya Tebas pada arah A. Dapat kita lihat sepeda motor dengan jumlah 832 kendaraan per jam, kendaraan ringan sebanyak 67 kendaraan per jam, kendaraan berat sebanyak 53 kendaraan per jam, dan volume lalu lintas total dalam SMP sebanyak 469 SMP per jam. Berikut tabel volume lalu lintas hari Sabtu arah A dalam SMP per jam, volume lalu lintas hari Sabtu arah B, dan volume lalu lintas hari Minggu arah A. Selanjutnya hasil analisis volume lalu lintas hari Minggu arah B, volume lalu lintas hari Senin arah A, dan volume lalu lintas hari Senin arah B. Dapat kita lihat pada slide ini. Berikut grafik volume Jalan Raya Tebas arah A dan arah B pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin dalam SMP per jam. Untuk arah A dapat kita lihat jam puncak berada pada hari Minggu di jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat sebesar 792 SMP per jam. Dan pada arah B jam puncak berada pada hari Minggu di jam 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat sebesar 783 SMP per jam. Data primer yang ketiga yaitu data kecepatan kendaraan. Di sini saya mengambil data kecepatan dua yaitu Jalan Raya Tebas dan Jalan Kuala Tebas. Untuk Jalan Raya Tebas arah A, kecepatan rata-rata sebesar 37,77 dan arah B sebesar 40,50. Dan Jalan Kuala Tebas arah A rata-rata sebesar 30,30 dan arah B sebesar 29,80.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa instansi terkait. Data sekunder yang pertama yaitu data jumlah penduduk. Di sini saya mendapatkan data jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya saya lakukan perhitungan untuk mencari angka pertumbuhan. Di sini saya mengambil contoh tahun 2018 sampai 2019, didapatkan angka pertumbuhan sebesar 0,59. Selanjutnya saya lakukan perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2023 dengan menggunakan rumus bunga majemuk, sehingga didapatkan jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2023 sebesar 723.059 penduduk. Data sekunder yang kedua yaitu data perencanaan jembatan. Berikut uraian yang pertama yaitu nama paket pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar, masa pelaksanaan 1080 hari kalender, sumber dana APBN rupiah murni, lokasi Desa Tekarang sampai Desa Marampai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jenis jembatan, jembatan pelengkung. Untuk bangunan atas, tipe strukturnya baja. Panjang jembatan 922,60 meter, lebar jembatan 11 meter, jumlah pilar 18, jumlah abutmen 2. Untuk bangunan bawah, pelekapnya berupa beton bertulang FC 35 MPa, pier leg dan pier hand-nya beton bertulang FC 30 MPa, fondasi menggunakan pipa casing diameter 1100 mm, bore pile diameter 1000 mm. Untuk overhead jembatannya, tiang pancang beton pertekan pracetak diameter 1000 mm. Berikut denah jembatan Sungai Sambas Besar dapat kita lihat. Berikut denah jembatan dan jalan pendekat. Data sekunder yang ketiga yaitu data bangkitan dan tarikan yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2019. Berikut data bangkitan dan tarikan pergerakan tahun 2019 dan asumsi pertumbuhan penduduk. Selanjutnya masuk ke bab 5, analisis dan pembahasan. Selanjutnya masuk pada pembahasan analisis kinerja ruas jalan kondisi existing menggunakan NKJI. Di sini saya ambil contoh perhitungan pada ruas jalan Raya Tebas. Yang pertama, untuk menghitung kapasitas jalan, didapatkan kapasitas jalan sebesar 2.401 SMP per jam dan derajat kejenuhan sebesar 0,473 dan tingkat pelayanan jalan masuk di kategori C dengan nilai Q per C sebesar 0,473 dan arus stabil tetapi kecepatan kendaraan dikendalikan. Berikut rekapitulasi analisis kinerja ruas jalan pada aplikasi Kaji. Untuk ruas Jalan Raya Tebas masuk tingkat pelayanan C dan Jalan Kuala Tebas tingkat pelayanan B. Selanjutnya masuk ke pemodelan transportasi kondisi existing. Yang pertama yaitu penentuan zona lalu lintas wilayah. Sebelum melakukan pemodelan transportasi yaitu kita menentukan zona-zona. Di sini saya menentukan 18 zona dengan 3 kategori, yaitu yang pertama internal kecamatan Kabupaten Sambas, yang kedua simpul transportasi, dan yang ketiga eksternal. Adapun yang tahapan yang kedua yaitu tahap third generation, yaitu bangkitan dan tarikan pergerakan. Di sini saya menggunakan data bangkitan dan tarikan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas 2019. Setelah didapatkan data bangkitan dan tarikan tahun 2019, selanjutnya saya proyeksikan ke tahun 2023. Di sini saya ambil contoh perhitungan zona Selakau. Didapatkan data bangkitan dan tarikan untuk zona Selakau. Adapun data bangkitan sebesar 1.332 orang dan data tarikan 1.355 orang. Pemodelan transportasi kondisi existing tahapan yang ketiga yaitu tahap trip distribution atau distribusi pergerakan. Pada tahap ini setelah diperoleh data bangkitan dan tarikan masing-masing zona wilayah, selanjutnya dibuat model sebaran pergerakan dengan metode sintesis yaitu model graviti dengan UCGR. Di sini saya ambil contoh perhitungan pergerakan dari zona Selakau ke Selakau Timur pada tahun 2019. Diketahui bangkitan
pada zona Selakau sebesar 1.083 orang per hari dan tarikan pada zona Selakau Timur sebesar 1.071 orang per hari, sehingga dihasilkan pada iterasi ke-1 sebesar 1.480 orang per hari. Namun, pada tahap ini iterasi dihentikan pada pengulangan ke-7 dikarenakan TI sama dengan TIG. Berikut hasil iterasi ke-1 pada tahap trip distribution masih tidak memenuhi syarat karena faktor koreksi belum mencapai 5% atau 10%. Berikut matrik asal tujuan perjalanan tahun 2019 pada tahap trip distribution didapat dari hasil iterasi pengulangan ke-7. Setelah didapatkan matrik asal tujuan tahun 2019, selanjutnya dilakukan prediksi distribusi perjalanan dari tahun 2019 ke 2023 menggunakan metode Furness, yang dimana diketahui bangkitan pada tahun 2019 sebesar 1.083 orang per hari dan bangkitan pada tahun 2023 sebesar 1.332 orang per hari. Maka kenaikan bangkitan sebesar 1,23 dan hasil pada iterasi ke-1 sebesar 188,07 orang per hari. Iterasi dihentikan pada pengulangan kelima dikarenakan faktor koreksi sudah mencapai 5%. Berikut hasil distribusi perjalanan tahun 2023 hasil perhitungan pada iterasi kelima. Didapatkan faktor koreksi sudah mencapai 5%. Tahap selanjutnya yaitu tahap modal speed, yang dimana pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui jenis kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Di sini saya ambil contoh perhitungan proporsi jenis kendaraan sepeda motor pada hari Senin arah A sebagai berikut. Didapatkan proporsi sepeda motor pada hari Senin arah A sebesar 83,18%. Selanjutnya dilakukan perhitungan proporsi sepeda motor total. Di sini survei pencacah lalu lintas dilakukan sebanyak 3 hari, maka didapat 6 data proporsi jenis kendaraan sepeda motor, sehingga proporsi sepeda motor total didapat sebesar 82,91%. Berikut diagram persentase pemilihan moda. Setelah didapatkan proporsi moda kendaraan, maka matrik asal tujuan perjalanan dipecah menjadi matrik asal tujuan masing-masing moda. Di sini saya ambil contoh matrik asal tujuan sepeda motor. Didapatkan matrik asal tujuan sepeda motor dalam SMP per jam sebesar 61 SMP per jam. Hasil analisis matrik asal tujuan moda sepeda motor dengan satuan SMP per jam. Tahapan yang kelima yaitu tahap trip assessment. Pada tahap ini saya menggunakan bantuan aplikasi PTV Visum 2023 versi student. Langkah yang pertama pada tahap trip assessment yaitu prosedur scan, dilanjutkan dengan menambahkan PRT assessment, kemudian dilakukan running sampai memunculkan standar checklist hijau. Berikut volume lalu lintas pada jaringan jalan hasil pembebanan tahun 2023. Didapat volume lalu lintas pada Jalan Raya Tebas arah A sebesar 833 dan volume lalu lintas pada Jalan Raya Tebas arah B sebesar 1044. Berikut kinerja jaringan jalan hasil pembebanan pada tahun 2023. Didapatkan kinerja jaringan jalan pada ruas Jalan Raya Tebas arah A sebesar 0,70 dan pada arah B sebesar 0,88. Berikut kinerja jaringan jalan kondisi existing pada tahap trip assessment. Didapatkan rata-rata kecepatan kendaraan sebesar 13,99 km per jam dan derajat kejenuhan sebesar 1,63 dan tingkat pelayanan jalan masuk di kategori F. Selanjutnya, setelah hasil pembebanan didapat, maka dilakukan kalibrasi MAT dengan metode least square pada aplikasi PTV Visum.
Kalibrasi matrik asal tujuan dalam PTV Visum 2023 terdapat pada prosedur matrik correction, yaitu metode kuadran terkecil atau least square. Langkah yang pertama yaitu masukkan network user defined attribute, lanjutkan dengan mengisi link dan memasukkan data garis bawah IM. Selanjutnya masukkan data pada hasil yang kita dapat di lapangan. Selanjutnya langkah-langkah kalibrasi matrik asal tujuan dengan prosedur matrik correction dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya dari kalibrasi matrik asal tujuan dengan metode least square didapat matrik asal tujuan MC, HP, dan LV tahun dasar 2023 yang baru dan hasil pembebanan perjalanan pada kondisi existing. Berikut matrik asal tujuan MC hasil kalibrasi dalam SMP per jam. Berikut volume lalu lintas pada jaringan jalan hasil pembebanan tahun 2023 setelah MAT dilakukan kalibrasi. Didapatkan volume pada ruas jalan raya Tebas arah A sebesar 790 dan arah B 791 SMP per jam. Berikut kinerja jaringan jalan hasil pembebanan tahun 2023 setelah MAT dilakukan kalibrasi. Didapatkan kinerja jaringan jalan pada ruas jalan raya Tebas arah A sebesar 0,67 dan arah B sebesar 0,67. Berikut rekapitulasi kinerja jaringan jalan tahun 2023 setelah MAT dilakukan kalibrasi. Didapatkan kecepatan rata-rata sebesar 30,19 km per jam dan derajat kejenuhan sebesar 0,53 dan tingkat pelayanan jalan masuk di kategori C. Selanjutnya masuk ke validasi model jaringan. Pada tahap ini untuk mengetahui apakah pemodelan yang dibuat dapat digunakan atau tidak. Untuk uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-square terhadap 8 ruas jalan kajian di wilayah studi Kabupaten Sambas. Didapat tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 95% atau alfa 0,05. Derajat kebebasan didapat 7, Chi-square X2 pada tabel 14,07. Sehingga didapatkan volume hasil survei sebesar 792 SMP per jam dan volume hasil model sebesar 790 SMP per jam, sehingga X kuadratnya didapat 0,01. Berdasarkan hasil uji Chi-square tersebut, di mana X2 hasil hitung kurang dari X kuadrat hasil tabel, yakni 8,25 kurang dari 14,07, maka H0 dapat diterima sehingga pemodelan yang dihasilkan dapat digunakan. Selanjutnya pemodelan transportasi tahun 2025 yaitu pengoperasinya jembatan. Tahap yang pertama yaitu tahap trip generation, bangkitan dan tarikan pergerakan. Di sini saya menggunakan data bangkitan dan tarikan pergerakan tahun 2023 hasil dari kalibrasi dan asumsi pertumbuhan penduduk pada tahun 2019. Setelah didapatkan data bangkitan dan tarikan tahun 2023 hasil kalibrasi, maka saya hitung data bangkitan dan tarikan pergerakan tahun 2025 menggunakan rumus bunga Banjemuk, sehingga didapatkan data bangkitan dan tarikan pada zona Selakau sebesar 894 dan tarikan pada zona Selakau sebesar 841 orang per hari. Tahap pemodelan transportasi tahun 2025 yang kedua yaitu tahap trip distribution atau distribusi pergerakan. Di sini saya ambil contoh perhitungan pergerakan dari zona Selakau ke Selakau Timur tahun 2023. Bangkitan pada zona Selakau sebesar 806 orang per hari dan tarikan pada zona Selakau Timur sebesar 725 orang per hari. Sehingga didapatkan hasil perhitungan pada iterasi ke-1 sebanyak 1.119 orang per hari. Maka iterasi dihentikan pada pengulangan ke-7 dikarenakan faktor koreksi sudah mencapai 5%. Hasil iterasi ke-1 pada tahap trip distribution dapat kita lihat bahwa faktor koreksi belum mencapai 5% atau 10%. Berikut matrik asal tujuan perjalanan tahun 2023 hasil dari pengulangan iterasi ke-7 dapat kita lihat
bahwa faktor koreksi sudah mencapai 5%. Selanjutnya, setelah didapatkan matrik asal tujuan tahun 2023, maka dibuat distribusi perjalanan tahun 2025 dengan menggunakan metode Furness dengan rumus sebagai berikut. Diketahui bangkitan tahun 2023 sebesar 806 orang per hari dan bangkitan pada tahun 2025 sebesar 894 orang per hari. Ini merupakan prediksi. Didapatkan hasil perhitungan pada iterasi ke-1 sebesar 130,60 orang per hari. Nah, langkah selanjutnya, iterasi dihentikan pada pengulangan ketiga dikarenakan faktor koreksi sudah mencapai 5%. Distribusi perjalanan tahun 2025 hasil dari perhitungan pada iterasi ketiga didapat faktor koreksi sudah mencapai 5%. Tahapan yang ketiga pada pemodelan transportasi tahun 2025 yaitu tahap modal speed atau pemilihan moda. Di sini saya mengambil contoh perhitungan MAT sepeda motor. Didapatkan MAT sepeda motor dalam SMP per jam pada zona 1 dan 2 sebanyak 43 SMP per jam. Berikut rekapitulasi hasil dari analisis matrik asal tujuan sepeda motor dapat kita lihat pada slide ini. Tahap yang keempat pada pemodelan transportasi tahun 2025 adalah tahap trip assessment. Di sini saya merencanakan tanpa jembatan Sungai Sambas Besar dan dengan jembatan Sungai Sambas Besar. Berikut volume lalu lintas jaringan jalan tahun 2025 tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan volume sebesar 918 pada arah A dan 1107 pada arah B. Berikut kinerja jaringan jalan tahun 2025 tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan kinerja jaringan jalan sebesar 0,77 pada arah A dan 0,93 pada arah B. Berikut hasil perhitungan pada tahap trip assessment tahun 2025 tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan kinerja jaringan jalan tanpa jembatan dengan kecepatan rata-rata sebesar 11,89 km per jam, derajat kejenuhan sebesar 1,74 dan 3 pelayanan jalan masuk di kategori F. Adapun indikator kinerja jaringan jalan tahun 2025 tanpa jembatan dengan waktu perjalanan total sebesar 912 kendaraan per jam dan jarak perjalanan sebesar 7.649 kendaraan per kilometer dan konsumsi BBM sebesar 763 liter dan kecepatan rata-rata sebesar 8,27 km per jam. Dan biaya waktu perjalanan didapatkan biaya perjalanan per tahun sebesar 37 miliar sekian dan konsumsi BBM per tahun sebesar 12 miliar sekian. Selanjutnya masuk ke tahap trip assessment tahun 2025 dengan jembatan Sungai Sambas Besar. Berikut volume lalu lintas jaringan jalan tahun 2025 dengan jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan volume pada Jalan Raya Tebas arah A sebesar 666 dan pada arah B sebesar 708. Berikut kinerja jaringan jalan tahun 2025 dengan jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan kinerja jaringan jalan pada Jalan Raya Tebas arah A sebesar 0,59 dan arah B sebesar 0,60. Berikut hasil perhitungan pada tahap trip assessment tahun 2025 dengan jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan kinerja jaringan jalan tahun 2025 dengan jembatan dengan kecepatan sebesar 30,99 km per jam dan derajat kejenuhan sebesar 0,59 dan tingkat pelayanan jalan masuk di kategori C. Adapun untuk indikator kinerja jaringan jalan tahun 2025 dengan jembatan didapatkan waktu perjalanan total sebesar 128 kendaraan per jam dan jarak perjalanan sebesar 3.849 kendaraan per kilometer dan konsumsi BBM sebesar 206 liter, kecepatan rata-rata sebesar 31,55 km per jam. Dan untuk biaya waktu perjalanan per tahun didapatkan sebesar 5 miliar sekian dan konsumsi BBM per tahun sebesar 3 miliar sekian. Selanjutnya masuk ke perbandingan kinerja jaringan jalan tahun 2025. Berikut perbandingan derajat kejenuhan tanpa jembatan dan dengan jembatan. Tanpa jembatan didapatkan
derajat kejenuhan rata-rata sebesar 1,74 dan dengan jembatan didapatkan derajat kejenuhan rata-rata sebesar 0,59 dan untuk perbandingan kecepatan tanpa jembatan dan dengan jembatan didapatkan kecepatan tanpa jembatan sebesar 11,89 km per jam dan kecepatan dengan jembatan sebesar 30,99 km per jam. Dan biaya waktu perjalanan dan biaya konsumsi BBM terjadinya penghematan dengan dibangunnya jembatan sebesar 41 miliar sekian per tahun. Selanjutnya masuk ke pemodelan transportasi tahun 2035 atau 10 tahun pasca pengoperasinya jembatan. Yang pertama yaitu tahap trip generation, bangkitan dan tarikan pergerakan. Di sini saya menggunakan data bangkitan dan tarikan pergerakan tahun 2023 hasil kalibrasi. Setelah didapatkan data bangkitan dan tarikan tahun 2023 hasil kalibrasi, selanjutnya dilakukan perhitungan data bangkitan dan tarikan pergerakan tahun 2035 dengan menggunakan rumus Bunga-Banjemuk sebagai berikut. Didapatkan bangkitan pergerakan pada zona Selakau sebesar 1.466 orang per hari dan tarikan pada zona Selakau sebesar 1.389 orang per hari. Berikut rekap hasil data bangkitan dan tarikan tahun 2035 dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya masuk ke tahapan yang kedua pada pemodelan transportasi tahun 2035 yaitu tahap trip distribution. Pada tahap ini perhitungannya sama seperti tahun 2025 sehingga didapatkan iterasi ke-1 pada zona 1 dan 2 sebesar 131 orang per hari. Iterasi dihentikan pada pengulangan ke-7 dikarenakan faktor koreksi sudah mencapai 5%. Berikut hasil iterasi ke-1 pada tahap trip distribution. Dan ini matrix asal tujuan perjalanan tahun 2025, hasil perhitungan iterasi ke-7 untuk menghitung trip distribution pada tahun 2035. Selanjutnya setelah didapatkan matrix perjalanan tahun 2025, selanjutnya dilakukan distribusi pada tahun 2035 sehingga didapatkan hasil perhitungan pada iterasi ke-1 pada zona 1 dan 2 sebesar 216,59 orang per hari. Pada perhitungan ini, iterasi dihentikan pada pengulangan ketiga dikarenakan faktor koreksi sudah mencapai 5%. Berikut distribusi perjalanan tahun 2035 hasil pengulangan pada iterasi ketiga. Dapat kita lihat bahwa faktor koreksi sudah mencapai 5%, di mana F koreksi bernilai 1. Tahapan yang ketiga pada pemodelan transportasi tahun 2035 yaitu tahap modal speed. Di sini saya mengambil contoh MAT sepeda motor. Didapatkan MAT sepeda motor dalam SMP per jam sebesar 68 SMP per jam. Berikut rekapitulasi perhitungan hasil analisis matrik asal tujuan sepeda motor dapat kita lihat pada slide ini. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap trip assessment tahun 2035. Di sini saya menghitung tanpa jembatan Sungai Sambas Besar dan dengan jembatan Sungai Sambas Besar. Berikut volume lalu lintas jaringan jalan tahun 2035 tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Dapat kita lihat volume pada jalan raya Tebas arah A sebesar 1854 SMP per jam dan volume pada arah B sebesar 1942 SMP per jam. Berikut kinerja jaringan jalan tahun 2035 tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Didapatkan kinerja jaringan jalan pada jalan raya Tebas arah A sebesar 1,56 dan arah B sebesar 1,64. Berikut hasil perhitungan pada tahap trip assessment tahun 2035 tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Didapat kinerja jaringan jalan tahun 2035 tanpa jembatan dengan kecepatan rata-rata sebesar 6,37 km per jam, derajat kejenuhan sebesar 3,03 dan tingkat pelayanan jalan masuk di kategori F. Untuk indikator kinerja jaringan jalan tahun 2035 tanpa jembatan, waktu perjalanan total sebesar 3.030 kendaraan per jam dan jarak perjalanan total sebesar 13.099 kendaraan per kilometer dan konsumsi BBM sebesar 1.495 liter dengan kecepatan rata-rata 4,82 dan biaya waktu perjalanan
per tahun sebesar 183 miliar sekian dan konsumsi BBM sebesar 24 miliar sekian. Selanjutnya, tahap trade assessment tahun 2035 dengan jembatan Sungai Sambas besar. Berikut volume lalu lintas jaringan jalan tahun 2035 dengan jembatan Sungai Sambas besar. Dapat kita lihat volume kendaraan pada jalan raya Tebas arah A sebesar 1.263 SMP per jam dan arah B sebesar 1.109 SMP per jam. Berikut kinerja jaringan jalan tahun 2035 dengan jembatan Sungai Sambas besar pada Jalan Raya Tebas arah A sebesar 1,06 dan arah B 0,94. Berikut hasil perhitungan pada tahap trade assessment tahun 2035 dengan jembatan Sungai Sambas besar. Dapat kita lihat kinerja jaringan jalan tahun 2035 dengan jembatan dengan kecepatan rata-rata sebesar 21,38 km per jam, derajat kejenuhan sebesar 0,99 dan tingkat pelayanan masuk di kategori E. Untuk biaya waktu perjalanan per tahun sebesar 20 miliar sekian dan konsumsi BBM sebesar 7 miliar sekian. Adapun perbandingan kinerja jaringan jalan tahun 2035 dengan jembatan dan tanpa jembatan, yang pertama perbandingan derajat kejenuhan tanpa jembatan sebesar 3,03 dan derajat kejenuhan dengan jembatan sebesar 0,99 dan untuk perbandingan kecepatan tanpa jembatan sebesar 6,37 km per jam dan dengan jembatan sebesar 21,38 dan biaya waktu perjalanan dan konsumsi BBM mengalami penghematan setelah dibangunnya jembatan. Selanjutnya masuk ke solusi penanganan tahun 2025 dan tahun 2035. Penanganan ini dilakukan dengan menambah kapasitas jalan yang bermasalah yang dimana tipe jalan sebelumnya yaitu 2/2 UD dirubah menjadi 4/2 D. Penanganan ini dilakukan untuk mendapatkan kemungkinan terbaik dari kinerja jaringan jalan setelah beroperasinya jembatan Sungai Sambas besar. Berikut volume lalu lintas tahun 2025 setelah dilakukan penanganan. Didapatkan volume lalu lintas pada ruas Jalan Raya Tebas pada tahun 2025 arah A sebesar 864 dan arah B sebesar 837 SMP per jam. Dan kinerja jaringan jalan tahun 2025 setelah dilakukan penanganan, didapatkan kinerja jaringan jalan pada ruas Jalan Raya Tebas arah A sebesar 0,25 dan arah B sebesar 0,25. Berikut rekapitulasi hasil kinerja jaringan jalan tahun 2025 setelah dilakukan penanganan. Dengan dilakukan penanganan, kecepatan menjadi meningkat dan derajat kejenuhannya juga meningkat. Adapun kecepatan rata-rata yang didapat yaitu sebesar 34,91 km per jam dan derajat kejenuhan sebesar 0,43 dan tingkat pelayanan jalan berada di kategori B. Selanjutnya masuk ke solusi penanganan tahun 2035. Berikut volume lalu lintas tahun 2035 setelah dilakukan penanganan. Didapatkan volume lalu lintas pada Jalan Raya Tebas arah A sebesar 1675 SMP per jam dan arah B sebesar 1436 SMP per jam. Berikut kinerja jaringan jalan tahun 2035 setelah dilakukan penanganan. Didapatkan nilai derajat kejenuhan pada Jalan Raya Tebas arah A sebesar 0,49 dan arah B sebesar 0,42. Berikut rekapitulasi hasil perhitungan kinerja jaringan jalan tahun 2035 setelah dilakukan penanganan. Didapatkan kecepatan rata-rata sebesar 27,40 dan derajat kejenuhan sebesar 0,76 dan tingkat pelayanan jalan masuk di kategori D. Berikut rekapitulasi hasil derajat kejenuhan seluruh kondisi dapat kita lihat pada kondisi existing 2023, tahun 2025 tanpa jembatan, tahun 2035 tanpa jembatan, dan tahun 2025 dan tahun 2035 dengan jembatan sebelum dilakukan penanganan dan sesudah dilakukan penanganan. Berikut tabel rekapitulasi hasil kecepatan seluruh kondisi dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu bab 6 penutup. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kinerja jaringan jalan pada kondisi existing setelah dilakukan kalibrasi metrik asal tujuan menjadi lebih baik. Yang kedua, pada tahun 2025 dengan beroperasinya jembatan Sungai Sambas besar
kinerja jaringan jalan menjadi lebih baik daripada tanpa jembatan Sungai Sambas Besar. Dan dengan dibangunnya jembatan dapat menghemat biaya perjalanan bagi pengguna jalan. Yang ketiga, pada tahun 2035, yakni 10 tahun pasca beroperasinya jembatan Sungai Sambas Besar, kinerja jaringan jalan menjadi kurang baik daripada tahun 2025 setelah beroperasinya jembatan Sungai Sambas Besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan dengan mengubah tipe jalan dari sebelumnya 2/2 UD menjadi 4/2D atau 4 lajur 2 arah terbagi dengan median lebar 1 meter, lebar lajur 4 meter, serta bahu kiri dan kanan 2 meter. Yang keempat, kinerja jaringan jalan pada tahun 2025 dan 2035 setelah dilakukan penanganan dengan menambah kapasitas jalan mengalami peningkatan dan menjadi lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil survei yang dilakukan, yang pertama, sebaiknya dalam menggunakan software visum yang berlisensi resmi dan berbayar, karena fitur yang tersedia lebih lengkap dari student version. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan analisis lanjutan terkait penanganan terhadap kinerja jaringan jalan ke depannya. Yang ketiga, sebaiknya untuk ke depannya dalam melakukan pengukuran geometrik jalan tidak disarankan menggunakan bantuan Google Earth, lebih baik mengukur langsung di lapangan atau mengambil dari data instansi terkait. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.